Teguh. Kalau saya tidak salah, saya bukan ahli ya di situ ya. Kalau tapi saya tahu artinya pemberdayaan itu kerjanya seperti apa. Itu kan salah satunya adalah peningkatan potensi masyarakat ya Pak ya. Ya. Ya termasuk SDM-nya masyarakat itu kan semuanya itu ya. Ya, itu tadi. Ya, saya minta maaf ini Pak Edi. Dalam label miskin ekstrim Manggarai Timur itu termasuk di SDM Pak. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya di sini sebagai pemberdayaan, apa respon dari pemberdayaan ini Pak terhadap yang terjadi di label miskin ekstrim Manggarai Timur ini? Apakah ada apa yang kurang di situ Pak? Ya, kalau menurut saya proses sedang berjalan. Ya. Proses sedang berjalan karena dalam teori pemberdayaan ini kan dia tidak pakai teori revolusi, tapi dia evolusi ya. Nah, pelan gitu. Sehingga tahap demi tahap tentu ada perubahan-perubahannya. Nah, kebetulan kami juga kemarin kaget ketika ya predikatnya kita itu labelnya miskin ekstrim. Ya, memang itu fakta Pak. Lalu dilihat daripada kriteria yang dipasang apa, oh ternyata ini ya. Memang kalau menurut saya sekarang masih dalam proses. Nah, hanya polanya tadi itu atau metodenya tidak revolusi. Dia Tapi evolusi. kalau saya dengar mekanisme ini seperti sama juga katanya kepala ini Pak. Hampir sama ya. Ini memang betul ini ada korelasinya ya. Iya, artinya begini Pak. Saya mohon maaf ini kaki ini tetap mengkritiki sampai kritis Pak. Begini Pak. Kepalanya. Begini. Bukan soal antara sama dengan kepala. Tapi begini. Jadi, Pak. Begini, ini kan ada banyak hal dan aspek yang memang kita harus akui dengan berbagai macam kendala dan persoalan dinamika yang ada di masyarakat di ini toh. Nah, jadi apalagi sekian puluh tahun, sekian lama masyarakat kita, kalau kita ambil contoh yang paling kecil lagi, wilayah Manggarai Timur kita yang kabupaten baru 14 tahun. Nah ini baru umur belasan tahunan ini, ya itu aspek-aspek pendukungnya kan juga baru mulai tersentuh. Masih ada listrik yang belum masuk, masih ada jaringan ini. Itu kan bagian dari pemberdayaan juga itu Pak. Sehingga itu juga salah bukan itu faktor menunjang paling tidak dalam proses pemberdayaan itu. Nah, ketika sarana-sarana ini belum memadai, masih terbatas dengan topografi, sehingga dengan demikian pemberdayaan itu juga pasti akan lebih pelan jalannya. Nah, ditambah lagi dengan banyak hal lah, aspek-aspek pendukung penunjangnya. Mungkin seperti ya SDM ya pasti. Kalau SDM, kalau SDM, pasti. Saya sesalnya begini, pemberdayaan ini kok tidak respect ya terhadap apa yang terjadi. Saya pikir begini Pak, pemberdayaan ini punya beban juga. Di sini kan punya tugas berat juga bagi pemberdayaan ini untuk meningkatkan SDM ini melalui contohnya tadi melalui peningkatan proses dari masyarakat itu sendiri. Contohnya usaha masyarakat seperti apa supaya peningkatan SDM-nya itu lebih ditingkatkan lagi. Tentu pemberdayaan ini harus betul-betul berjuang untuk ini. Ketika ini pemberdayaan ini tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang ini, seperti kepala bilang tadi kata proses. Nah sekarang memang dinamikanya seperti itu. Tetapi saya pikir ini kata proses memang harus dihilangkan di Manggarai Timur Pak. Harus hilang ini kata proses karena kata proses ini lebih cenderung ya lebih sering diungkapkan oleh orang-orang tertentu di Manggarai Timur ini. Ini yang buat kalau kata proses ini Pak Usman, artinya konsepnya saja Pak, jangan prosesnya, konsepnya. Contohnya saya ambil salah satunya begini Pak. Ini yang saya betul-betul memang betul saya kenapa saya Usman Alis itu selalu mengkritik sampai kritis ini Pemda Matim termasuk di pemberdayaan juga.
untuk meningkatkan SDM. Tentu semuanya dari fasilitas, Pak. Dari pemberdayaan ini juga, kan begitu. Nah sekarang, ketika kata proses ini selalu disebut, yang terjadi itu apa? Contohnya Jalan Manobajar. Jalan Manobajar itu kan bukan dia pakai konsep, tetapi dia pakai proses. Ketika proses ini disebut, maka konsep itu akan hilang. Coba kalau konsep dulu, Pak, baru proses. Jangan proses dulu baru konsep. Kalau saya lihat sih yang terjadi begini, Pak. Yang saya lihat begini. Mereka sudah didasari dengan konsep bahwa perlu dilakukannya sebuah pekerjaan atau kegiatan. Saya pikir tidak, Pak. Nah, dari konsep itu maka kalau pakai dia pakai konsep, Pak, tidak terjadi amburadul. dari konsep itu implementasikan awalnya adalah proses untuk menjadikan sesuatu sesuai dengan konsep itu. Pak, kalau dia pakai konsep, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti Jalan Manobajar itu. Coba kalau dia pakai konsep, Pak, logikanya begini. Kalau umpamanya tanahnya itu digali, digusur, itu taruh di jalan, di badan jalan. Ini kerjanya, Pak, ya. Kalau ini kerja tidak pakai konsep, dia lempar tanahnya itu, tanah gusurnya itu taruh di jalan, tidak dibersih, di badan jalan saja tumpuk begitu. Nah sekarang begitu hujan, itu pasti akan lumpur. Itu kan kerja tidak pakai konsep. Coba kalau konsep, itu dia kerja pakai proses, Pak. Dia proses dulu baru dia konsep. Nah sekarang ketika itu kita punya kerja melalui proses seperti Pak Egy bilang, maka akan terjadi bertumpuk-tumpuk hal yang masih diproses. Bahkan prosesnya di Manggarai Timur itu hampir lebih banyak proses daripada konsepnya. Iya, gitu ya. Level ekstrim ini, Pak. Begitu ya Pak Usman lihat ya. Kalau saya jadi kepala, Pak, kalau saya jadi kepala, saya tidak mau proses. Saya harus kerja melalui konsep. Kalau kita melalui proses, artinya begini, Pak, tidak ada kata proses kalau kita punya konsep. Konsep dalam arti begini, Pak. Contohnya Jalan Manobajar. Jalan Manobajar ditargetkan seperti anggarannya seperti apa? Kalau anggarannya Jalan Manobajar dengan pelebaran sampai hot mix-nya itu, sampai tembus tujuan seperti kemana, jalannya itu sampai kemampuan dana. Dana, kalau 600 juta dana sampai hot mix, itu konsepnya, Pak. Bukan prosesnya. Jangan bikin sendiri. Ini di Manggarai Timur ini, Pak, bupatinya ini dia melalui kata proses seperti Pak Egy bilang. Nah, kata proses ini, akhirnya dia kerja amburadul. Contohnya Jalan Manobajar. Dia bilang proses dulu lah, kerja dulu lah, tapi konsepnya ada. Nah, sekarang apa yang terjadi sekarang, Pak? Tidak cukup itu dananya, ini hanya pelebaran saja. Kan begitu. Coba kalau dia konsep dulu. Anggarannya sekian, tidak cukup ini untuk seaspal. Jangan dulu. Tentu kalau bicara sebuah kegiatan infrastruktur, ya. Nah, kalau menurut saya itu semuanya pasti ada konsep lah. Ya, pasti ada konsep. Nah, untuk dulu. merealisasikan konsep itu dulu, kan Pak. butuh proses. Konsep dulu. Nah, butuh proses. Ya. Nah, proses ini kan tentu didasari juga dengan berbagai macam kajian ataupun pertimbangan dan lain sebagainya, sehingga apa yang dikonsepkan tadi itu, agar apa yang dikonsepkan tadi itu kan bisa tercapai. Bisa juga jadi amburadul. Nah, tinggal saja di tataran kajian teknisnya ini yang model mana, itulah mungkin di situ yang mungkin belum ini kan yang Pak Usman lihat. Tapi kalau sebuah kerja itu kan butuh, memang tidak bisa tanpa proses, Pak. Melalui konsep juga itu teknisnya. Semua pekerjaan itu kan kalau hanya konsep saja tidak bisa. Harus melalui konsep, Pak. Tidak proses dulu. Saya masih ini Pak Egy. Saya masih masih penasaran ya. Karena begini, pemberdayaan ini adalah kerja keras, Pak. Pemberdayaan ini adalah kalau pemberdayaan itu kemajuan sebuah daerah. Pemberdayaan itu kan mengisi tanpa pemberdayaan juga apapun yang dikerjakan oleh kepala tadi ini itu kan tidak mungkin realisasi semua lah. Tentu pemberdayaan ini dia punya konsep yang matang. Pemberdayaan ini Pak Usman. Jangan dulu Pak Egy. Halo. Nanti begini Adek.
saya titipkan dulu terhadap salamku untuk Pak Egy, jangan ada kata proses Pak Egy. Tindakan harus konsep baru ada tindakan, jangan Harus. proses. Proses itu Proses adalah boleh. bagian Kalau yang boleh, tidak bisa kalau tambah- terlepas daripada kalau daya. tambah batu gamping, Pak Egy. Proses itu bagian daripada pemberdayaan, Pak. Karena Ya, proses itu bagian, Pak Egy. apalagi Enggak, proses itu. begini Pak Egy, RPJM-nya kan begitu. Kalau Pak Egy sebut tambang, boleh kata proses Pak Egy, karena itu butuh dana besar. Ya, kalau harus konsep dulu ya Pak Egy. Jangan proses dulu baru konsep. Nanti Ya, itu perdebatan bahaya kata-kata itu, masyarakat. Bosman. Halo. Perdebatan kata-kata. Intinya pemberdayaan ini kami seperti mau cas itu kan. Seperti HP yang kehabisan energinya, kita harus cas. Cas. Itu namanya pemberdayaan. Energi yang masuk. Iya, betul, Nah. betul, memang. Jadi kami Tapi sekarang ini pemberdayaan ini kan, posisi iya, low betul. bed. Ini kan Kami masih lapar nih. pemberdayaan ini Dan kan baterai punya masih peran penting. normal. Iya, peran penting juga pemberdayaan ini, Pak. Makanya saya bilang ini antara kepala dan badan ini sama saja ya. Sama saja. Jadi kalau kepala bilang A semua, tidak ada yang B. Dan Tidak memang juga. Pak Egy, kalau kaki ini akan kritik sampai kritis. Nah, nanti kalau Pak Usman kasih waktu kami makan sekitar 20 menit lah, lumayan. Sebentar bisa lanjut. Iya. Oh, bisa Yang penting silakan. kami ini Ya. Kami layak tidak mood lagi belum diberdayakan betul. Harus ada pemberdayaan itu makan, Pak. Oke. Jangan proses dulu, harus konsep itu makannya seperti apa sebentar. Oke. Ya.